Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir di majelis ini, majelis zikir, majelis ilmu, dalam rangka untuk meningkatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan duduk bersama, saling memberikan nasihat, tausiah di antara kita, wabil khusus kita mentadaburi salah satu surat yang mulia dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Mulk, ayat 1 sampai ayat dengan 14. Ibu rahmatullah, surat Al-Mulk ini adalah surat yang mulia, yang mana di kalangan ahli tafsir disebutkan bahwa surat ini adalah salah satu di antara sekian banyak ayat yang tidak ada riwayat tentang sababun nuzulnya atau latar belakang turunnya. Surat ini tergolong dari surat Makkiyah yang turun pada fase Mekah, sehingga isinya banyak berisi tentang masalah akidah, penguatan keimanan. Sebelum lebih jauh kita mentadaburi surat Al-Mulk, perlu kita menyimak refleksi sekilas tentang surat Al-Mulk ini dari buku Khawatir Quraniyah karangan Dr. Amru Khalid. Beliau menyampaikan bahwa surat pertama di juz 28 mengenalkan tentang tujuan dan sasaran dakwah. Bagaimana dan kepada siapa Anda menyeru. Sebelum menyeru umat manusia dan mengajaknya menuju agama Allah, Anda harus mengenal Allah yang menjadi orientasi dakwah. Kenalilah kerajaan dan keagungan Allah, kenalilah kesempurnaannya dalam menciptakan seluruh alam semesta. Kemudian tanyakanlah kepada diri Anda sendiri, siapakah yang mengatur semua itu jika bukan Allah Ta'ala? Wahai para da'i, pesan-pesan tersebut memudahkan Anda untuk menapaki jalan dakwah menuju Allah, sebab pesan-pesan itu dapat mengisi hati Anda dengan kecintaan kepada Allah sebelum Anda terjun mendakwai orang lain. Syiar kita adalah Allahu ghayatuna, Allah adalah tujuan kita, orientasi kita, dan menjadi obsesi yang utama di antara yang lainnya. Maka sebelum kita mendakwahkan kepada orang lain tentang isi daripada Islam itu dan yang lain sebagainya, maka yang utama adalah bagaimana kita mengenal orientasi utama kita dalam hidup ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu ghayatuna ini dengan segala kekuasaannya. Jadi ayat ini adalah surah Al-Mulk yang berisi atau yang berarti kekuasaan ataupun kerajaan. Tentang surah Al-Mulk ini, sumiyat surah Al-Mulk liftitahiha bitaqdisi wa ta'dimillah nafsihi alladhi biyadihil mulk. Dinamakan surat ini dengan surat Al-Mulk karena diawali pada ayat pertama dengan kata-kata ataupun menunjukkan kekuasaan Allah, bitaqdisi wa ta'dimillah, dengan mensucikan dan mengagungkan Allah sendiri, yang mana alladzi biyadihil mulku, yang pada tangannya kekuasaan. Apa itu? Adalah mulkus samawati wal ardh, kekuasaan langit dan kekuasaan bumi. Walahu wahdahu mutlaqus sultan, dan milik Allah saja semata-mata
kekuasaan yang mutlak. Wat tasarruf fil aqwan kaifa ma yasha. Dan Allah saja yang punya kehendak untuk mengatur seluruh alam raya ini sesuai dengan kehendak Allah. Yuhyi wa yumit. Allah menghidupkan dan mematikan. Wa yu'izzu wa yudhillu. Allah memberikan kemuliaan ataupun memberikan kehinaan. Wa yughni wa yufkiru, memberikan kekayaan ataupun kefakiran. Wa yu'ti wa yamna'u. Allah saja yang punya kuasa untuk memberikan ataupun menghalangi. Sebagaimana tadi sudah kita baca di surat Al-Imran, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas, yang sangat luas. Juga kita biasa membaca di dalam doa-doa kita pada akhir sholat atau di setelah salam, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Wa tusamma surah aidan al-waqi'ah. Al-waqi'ah. Surat ini juga disebut dengan surah al-waqi'ah, artinya yang memberikan penjagaan ataupun perlindungan, wal munjiyah, yang memberikan penyelamatan. Li'annaha taqi wa tunji min adzabil qabri wa tashfa'u li sahibiha. Karena surat inilah yang bisa memberikan wiqayah, perlindungan, penjagaan, wa tunji, memberikan keselamatan, min adzabil qabri, dari azab kubur, wa tashfa'u, dan juga bisa memberikan pertolongan, memberikan syafaat li sahibiha, kepada orang yang membaca surat ini, yang menghafalnya, yang senantiasa rutin membacanya, yang mengamalkan isinya, dan lain sebagainya. Wa kana Ibnu Abbas, adalah Abdullah bin Abbas, yusammiha, menamakan surat ini seperti nama surat lainnya, yaitu Al-Mujadilah, li'annaha tujadilu an qari'iha fil qabri. Karena surat inilah yang nanti akan memberikan pembelaan, akan melakukan pengaduan, menyampaikan pesan ataupun pembelaan kepada Allah Ta'ala tentang pelaku qari'iha, pembaca surat ini fil qabri, nanti pada saat di kuburan, pada saat ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir itu, maka surat inilah yang menjadi pendamping, ya semacam penasihat hukum lah kalau ilustrasi di kita ya. Kalau kita pada kondisi ditahan ataupun diperiksa oleh polisi, ada penasihat hukum kan menjadi aman atau menjadi penenang ya, psikis kita. Wa suratul mulki kasairi suwar. Surat Al-Mulk ini sebagaimana surat-surat lainnya Al-Makkiyah yang dalam kategori surat Makkiyah, takni bi usulil akidah, memiliki fokus konsentrasi di bidang prinsip-prinsip akidah al-asasiyah, yang asasi, yang mendasar, wahia itsbatu wujudillah, yaitu menetapkan tentang keberadaan Allah, wa azamatihi, dan keagungan Allah, wa qudratihi, dan kekuasaannya, ala kulli syai', atas segala sesuatu, wal istidlal ala wahdaniyatihi, dan juga menjadi sebuah dalil, bukti tentang keesaan Allah, tentang tauhidullah, wal ikhbar, juga memberikan berita, kabar-kabar, anil ba'fi, tentang hari kiamat, kebangkitan, wal hasyr, yaitu hari di mana kita dikumpulkan nanti, wan nashr, dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari nanti, hari kiamat. Wa anna surah, dan bahwasanya surat ini itsbat liwujudillahi ta'ala wa wahdaniyatihi bi bayani madhahiri ilmihi wa qudratihi. Surat ini juga memberikan penegasan tentang keberadaan Allah dan wahdaniyatullah dengan menjelaskan fenomena ilmu dan juga kekuasaan Allah, wa indar bi ahwalil qiyamah, memberikan peringatan tentang kedahsyatan hari kiamat, wa tadhkiri bi ni'amillahi ala ibadihi, juga memberikan peringatan kepada kita semua tentang nikmat-nikmat Allah kepada seluruh hambanya.
manusia dan semuanya. Rabbi rizki bisa'yi fil ardi, dan juga mengaitkan antara rizki dengan usaha di bumi ini. Tsumma tawakkul 'ala Allah taala, kemudian dibarengi dengan tawakal kepada Allah. Semua kita sudah ada jatah rizkinya, tapi kita harus berupaya untuk menjemput rizki itu. Inilah kurang lebih gambaran umum tentang isi surah Al-Mulk ini. Bukan hanya 1-14, tapi ini isi gambaran umumnya ya, yang menyebutkan tentang masalah rububiyatullah, bahwasanya Allah punya hak rububiyah untuk menciptakan, menghidupkan, memberikan kekuasaan, memberikan kehinaan kepada siapapun, memberikan kekayaan, memberikan kefakiran ataupun sebagainya. Ini adalah hak rububiyatullah yang sekaligus ini punya konsekuensi kepada kita semua untuk senantiasa kita memberikan hak uluhiyah, penghambaan kepada Allah Ta'ala. Berikutnya adalah tentang fadail surah Al-Mulk ini. Ada beberapa riwayat yang memberikan keterangan. Sebelum kita sebutkan sebagian dari hadis, disampaikan oleh salah seorang ulama kita, Mujiruddin Ibnu Muhammad Al-Ulaimi Al-Muqaddasi, beliau menyampaikan surah Al-Mulk ada Al-Waqiyah wal Munjiyah. Jadi sudah kita sampaikan yang memberikan penjagaan serta penyelamatan, li'annaha taqi wa tunji qari'aha min adabil qabri. Dan ayatnya berjumlah 30. Sementara hurufnya itu berjumlah 1313 huruf. Sementara jumlah katanya salatsumi'ah wa khams wa salatsuna, yaitu 335 jumlah kalimat ataupun kata yang ada di surat Al-Mulk ini. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Mulk ini, sebagian dhaif, namun sebagian bisa kita jadikan sebagai dasar karena derajatnya hasan, seperti hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, suratun minal Qur'an, ada satu surat dari Al-Qur'an, salatuna ayah, jumlahnya 30 ayat, tashfa'u li sahibiha, yang memberikan pertolongan syafaat kepada orang yang membacanya, orang yang menghafalnya. Sahibuhu atau sahibu hadhihi surah, ya, membaca, menghafalkan, mengamalkan surat ini, hatta yughfara lahu, sampai dia diampuni oleh Allah, yaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulku. Wa fi riwayah, pada riwayat lain, fa akhrajathu minan nar, maka surat inilah yang nanti mengeluarkannya si fulan ini dari neraka. Wa tukhalatul jannah, dan memasukkannya ke surganya. Hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Ahmad dan Ashabus Sunan, yaitu para penulis kitab As-Sunan. Juga ada hadis lain yang juga derajatnya hasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah Tabarak hiyal mani'ah min adzabil qabr. Surat Tabarak ini adalah yang bisa menghalangi seseorang dari azab kubur. Ini hadis derajatnya hasan. Jadi hadis yang sudah kita bacakan tadi menunjukkan besarnya keutamaan membaca surat ini secara kontinu, karena ini merupakan sebab untuk mendapatkan syafaat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tidak harus dibaca pada malam hari, kapanpun bisa, tapi kalau kita baca pada malam maka afdol, karena berarti kita mengakhiri aktivitas kita itu dengan aktivitas yang utama atau aktivitas yang baik, yaitu dengan tilawatul Quran. Kalaupun kita membacanya pada pagi hari juga boleh, siang hari juga boleh. Allahu a'lam bishawab, ya. Jadi itu tentang fadilah. Kemudian di maqta' atau faqrah alinea pertama 1 sampai 5 adalah berjudul Ba'du Adillatil Qudur al-Ilahiyah. Sebagian dalil yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini
Tadi sudah ditasmikkan, kita baca ayat per ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, maha berkah Allah, di tangannya segala kekuasaan, wa huwa, dan dialah ala kulli syai', atas segala sesuatu maha kuasa. Di mana kata-kata tabaraka itu berarti ta'azamah, yaitu menunjukkan arti yang mubalaghah, artinya tabaraka, maha suci, maha agung, maha tinggi, maha berkah. Dari kata-kata al-barakah. Jadi tabaraka itu dari kata-kata al-barakah. Al-barakah itu sendiri banyak kita gunakan sebagai bahasa sehari-hari, untuk doa juga seperti itu. Maknanya adalah katsura khairuhu, banyak keutamaan atau kebaikannya. Dan Allah adalah wahibu al-barakah. Allah adalah yang memberikan keberkahan, yang memberikan keberkahan kepada seluruh makhluknya. Sedangkan al-mulku adalah kerajaan. Abdullah bin Abbas mengatakan, biyadihil mulku, di tangannya Allah kekuasaan, yu'izu man yasha wa yudhillu man yasha, yuhyi wa yumit wa yughni wa yufkir wa yu'ti wa yumna'u, sebagaimana yang sudah kita baca di atas. Kemudian ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk memberikan ujian kepada kalian, mana di antara kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, dan dialah yang maha mulia lagi maha pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawat, dialah Allah menciptakan 7 langit tibaqa, dengan berlapis. Ma tara, kamu tidak melihat fi khalqir rahman, pada penciptaan Allah yang maha rahman, min tafawud, berupa ketidakseimbangan. Farji'il basara, maka ulangilah penglihatannya itu, hal tara min futur, apakah kamu melihat dari yang retak atau dari yang cacat? Tidak ada. Tsummarji'il basara, kemudian kembalilah, ulangilah penglihatan karota ini 2 kalinya, yang qalib ilaika al-basar, akan kembali kepadamu penglihatan itu dalam keadaan khasi'ah, tidak membawa hasil apa-apa, wa huwa hasir, dan dia lelah. Walaqad zayyana sama'ad dunya, dan sungguh telah kami berikan hiasan kepada langit ad-dunya, yang paling bawah, yang dekat dengan dunia ini, bimasabiha, dengan bintang-bintang, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikannya sebagai alat untuk melempar kepada setan-setan. Wa'tadna lahum, dan kami persiapkan untuk mereka adzabas sa'ir, siksaan di neraka yang menyala-nyala. Pada ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata, sebagian ulama ini menyimpulkan dari mana ayat ini bahwa maut itu adalah hal yang konkret, karena ia adalah makhluk atau yang diciptakan Allah. Dan makna ayat ialah bahwa Allah yang menciptakan makhluk dari tiada menjadi ada untuk memberikan ujian. Keberadaan kita ini adalah dalam rangka untuk diuji oleh Allah. Siapakah di antara mereka yang paling baik amal perbuatannya? Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha adzalla bani Adam bil maut, sesungguhnya Allah menghinakan kepada anak Adam dengan kematian. Wa ja'ala dunya dara hayatin, dan menjadikan dunia itu sebagai negeri kehidupan. Kemudian tsumma dara mautin, kemudian Allah juga menjadikan negeri kematian. Wa ja'alal akhirah dara jaza, dan Allah juga menjadikan negeri akhirat sebagai negeri pembalasan. Tsumma dara baqa, negeri yang kekal abadi selamanya. Kata-kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, insyaallah sudah kita pahami semuanya. Saya hanya menguatkan beberapa riwayat di antara para sahabat ataupun tabi'in. Di antaranya Abdullah bin Umar dalam riwayat yang marfu' mengatakan, yang dimaksud ahsanu amala adalah ahsanu aqlan, yang paling baik akalnya, yang paling cerdas. Wa aura'u an maharimillah, yang paling wara', yang paling hati-hati dari segala yang diharapkan Allah. Wa asra'u fi ta'atillah, dan yang paling cepat dalam hal melakukan ketaatan kepada Allah. Sedangkan Fudail bin Iyad dalam sebuah tafsir yang masyhur
Beliau mengatakan ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amal yang paling ikhlas, yang paling benar. Beliau mengatakan al-amal la yuqbalu, amal itu tidak diterima hatta yakuna khalisan, sampai amal itu adalah amal yang ikhlas, shawaban, yang benar. Al-khalis idza kana lillah, kata-kata al-khalis itu kalau ikhlas karena Allah, was-shawab idza kana ala sunnah, sesuai dengan sunnah. Jadi Allah mengatakan ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Yang lebih utama adalah kita mengutamakan kualitas daripada kuantitasnya. Alladzi khalaqa sab'a samawat, Allah yang menciptakan 7 langit secara berlapis, maksudnya bertingkat-tingkat. Tetapi apakah satu sama lainnya berhubungan langsung, yakni satu sama lainnya berlapis-lapis tanpa pemisah, atau ada pemisah di antara masing-masing? Apakah apakah ada pemisahnya ataukah tidak ada? Nah, di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa ada 2 pendapat mengenainya. Yang paling sahih adalah pendapat yang kedua, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Isra dan Mi'raj. Jadi ada pemisahnya. Ada riwayat yang sahih tentang Isra Mi'raj ini, pada saat beliau diangkat ke langit, bertemu pada langit yang pertama itu dengan Nabi Adam AS. Kemudian diangkat lagi, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ke langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam bertemu dengan Musa alaihissalam. Yang ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada masing-masing ada pemisahnya. Kemudian ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak melihat sekali-kali dalam penciptaan Allah yang Maha Pemurah itu ketidakseimbangan. Ada 2 tafsir di sini, apakah ini khusus untuk penciptaan langit saja ataukah seluruhnya? Tapi apapun itu kita kembalikan, semuanya tidak ada yang tidak sempurna, semuanya rapi. Semuanya rapi sempurna, tidak ada perbedaan, tidak ada kontradiksi, tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, dan tidak ada celah. Namun kalau kita teruskan pada ayat yang berikutnya ini, maka kembalinya itu lebih cocok kepada ke langit ya. Farji'il basara hal tara min futur. Lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Pandanglah sekali lagi langit tersebut, tidak ada di sana itu kekurangan atau kelemahan sama sekali, tidak ada keretakan sama sekali. Futur sama dengan invitor, yaitu terbelah, tidak ada sama sekali kecuali nanti pada hari kiamat. Sumarji'il basara karotain, coba diulangi lagi pemandangan tersebut, penglihatan tersebut. Menurut Qatadah, yang dimaksud dengan karota ini adalah 2 kali ya, ini sekali lagi dengan baik. Kemudian yang qalib ilaikal basaru khasi'a, akan kembali penglihatan itu dalam keadaan tidak menemukan cacat. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah dalam keadaan terhina. Menurut Mujahid dan Qatadah artinya dalam keadaan merasa kecil. Wa huwa hasir, maknanya adalah sesuai Ibnu Abbas mengatakan kelelahan. Sedangkan menurut Mujahid, Qatadah dan As-Suddi, al-hasir artinya terputus karena payah. Jadi makna ayat ini adalah bahwa sekiranya engkau ulangi pandanganmu berapa kali pun banyaknya, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dalam keadaan yang khasi'ah, payah, tidak bisa menemukan suatu celah atau suatu cacat padanya, wa huwa hasir, dan dalam keadaan yang payah, tidak ada hasilnya sama sekali, terputus karena lelah, sebab terlalu banyak bolak-balik tetapi tidak melihat adanya suatu kekurangan yang celah. Setelah menafikan kekurangan dalam ciptaan langit, lalu dijelaskan kesempurnaannya dan perhiasan yang menambah indahnya langit ini. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Sungguh kami telah hiasi langit itu dengan bintang-bintang. Langit yang paling bawah, dunia yang paling bawah, yang dekat dengan kita, dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan sebagai alat untuk melempar setan. Dhamir yang terdapat dalam lafaz wa ja'alnaha ini kembali kepada jenis di masabih, bukan kepada bentuknya. Karena sesungguhnya bintang-bintang yang ada di langit tidaklah digunakan untuk melempari setan-setan, melainkan yang dipakai ialah nyala apinya,
yang lebih kecil daripada bintang-bintang itu sendiri, atau barangkali nyala api itu bersumber darinya. Allahu a'lam bishawab. Jadi bukan bintangnya, tapi yang dihasilkan dari bintangnya itu sumber apinya itu. Wa atadna lahum adzabas sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka orang-orang ataupun bagi mereka yang kufur dan juga kepada setan-setan tersebut, yaitu neraka yang menyala-nyala. Kami jadikan kehinaan untuk setan-setan di dunia, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala di negeri akhirat nanti. Imam Qatadah memberikan pengertian bahwasanya bintang-bintang itu diciptakan Allah untuk 3 maksud, 3 tujuan. Yang pertama itu Allah menciptakannya untuk perhiasan bagi langit. Yang kedua sebagai pelempar setan. Dan yang ketiga adalah sebagai tanda untuk dijadikan petunjuk arah. Kalau zaman dulu itu biasanya banyak tukang sihir, dukun-dukun yang mencuri berita dari langit lewat bantuan setan-setan ini. Seperti tentang berita pada zaman Fir'aun, ya, itu ada kabar dari langit yang lewat jin-jin yang mencuri berita itu tentang adanya seorang sosok yang nanti akan bisa menjadi pesaingnya dan bisa mengalahkannya, yaitu adanya Nabi Musa itu pada saat itu. Nah, pada saat diutusnya Rasulullah SAW, berita itu sudah susah untuk ditembus. Langit susah ditembus oleh setan-setan dan oleh jin-jin ini. Itu ada di surat Al-Jin, ya. Nah, berikutnya surat 6 sampai ayat 6 sampai ayat 11 tentang sifat neraka. Jadi di surat ini disebutkan walilladzina kafaru, dan untuk orang-orang kafir kufur birabbihim, dengan Tuhan mereka, adzab jahannam, yaitu azab neraka jahanam, wa bi'sal masir, itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha, ketika mereka dilemparkan di neraka tersebut, sami'ulaha, mereka dengarkan di neraka tersebut syahiqah, suara yang mengerikan, wahya tafur, dan dia bergolak. Takadu tamayyazu, hampir-hampir neraka ini terpecah belah. Minal ghaid, karena saking marahnya. Kullama ulqiya fiha, setiap kali dilemparkan di neraka tersebut, faujun, sekelompok orang, sa'alahum, bertanya kepada mereka, khazanatuha, penjaga neraka itu, alam ya'tikum nadir, tidakkah datang kepada kalian pembawa berita? Qalu, mereka menjawab, bala, betul, qad ja'ana nadir, telah datang kepada kami nadir, pembawa berita, fakadzabna, namun kami mendustakannya. Wa qulna, dan kami berkata, ma nazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan sesuatu, in antum, tidaklah kalian, illa, kecuali fi dhulalin kabir, dalam kesesatan yang besar. Wa qalu, dan mereka berkata, lau kunna nasma'u, seandainya kami dulu mau mendengar, au naqilu, ataupun berfikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim, maka mereka mengakui kesalahan mereka, dosa mereka, fasuhqa, maka kecelakaanlah li ashabis sa'ir, bagi orang-orang yang masuk ke neraka sa'ir. Nah, pada ayat-ayat ini, terutama ayat yang ke-7 dan ke-8, diceritakan tentang sifat neraka. Linnari awsaf arba'ah. Neraka itu punya sifat ataupun performa 4 yang mur'ibah wa rohibah. Jadi yang menakutkan, yang mengerikan. Yang pertama, sima'u syahiq, terdengarnya suara yang mengerikan, saut mungkarun laha, suara yang sangat mengerikan, yang sangat dahsyat. Kemudian wal fauran, fahiya taghli bil kufar walayanil marjil, yaitu suara mendidih, seperti mendidihnya air yang sangat mendidih, yaitu pada saat kita merebus air di kettle ataupun di caret itu, maka suaranya begitu bergejolak-gejolak. Ya, jadi seperti membakar orang-orang kafir yang ada di neraka jahanam tersebut. Yang ketiga, wal ghadab. Jadi neraka ini punya sifat marah.
fahiya takadu tataqatta. Jadi sampai-sampai neraka ini hampir-hampir terpisah, wayan fasil, terputus satu dengan yang lain, ba'du min ba'd min syiddatil waid ala adailah, dari disebabkan karena saking marahnya terhadap musuh-musuh Allah tadi. Nah, kemudian yang keempat, ta'nifuz zabaniyah. Jadi betapa dahsyatnya, kerasnya, kasarnya zabaniyah, khazanatuha, yaitu penjaga api neraka tersebut. Ihtaju, para ulama berhujjah bi ayat, dengan ayat, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Ayat itu dijadikan dalil oleh para ulama ala annad-din, bahwasanya agama ini la yatimmu illa bit-ta'lim, tidak sempurna kecuali dengan taklim. Li'anna sam'a yaqtadi irsyadal mursyid, karena kata-kata mendengar itu menuntut konsekuensi pemberian petunjuk ataupun nasihat dari seorang guru, wa hidayatil hadi, dan petunjuk dari orang yang menunjukkan. Wahtaju biha, dan juga mereka berdalil, berhujjah dengan ayat ini aidan, yang juga ala tafdhili sam'i alal basar, yaitu keutamaan mendahulukan pendengaran di atas penglihatan. Li'annal ayah dalat ala anna lisam'i madkhalan fil khalas, karena ayat ini menunjukkan bahwasanya pendengaran itu memiliki tempat masuk untuk fil khalas minan nar, untuk terlepas dari neraka, wal fauz bil jannah, dan beruntung mendapatkan surga. Fasam'u manatul fauz, jadi pendengaran itu adalah pintu masuk yang mengantarkan kepada keberuntungan. Wal basar walaysa kadzalik, sedangkan penglihatan tidak seperti itu. Fa wajaba an yakuna sam' afdal, maka pendengaran itu lebih utama. Jadi disebutkan law kunna nasma'u au naqilu. Jadi ada kata-kata nasma'u di sini ya, bukan nubsiru, bukan kami lihat tapi kami mendengar. Artinya pendengaran ini sangat penting. Alat pendengaran bisa kita mendengar nasihat, mendengar tilawatul Quran, mendengar apapun yang baik-baik, itu banyak. Para ulama tidak sedikit yang tidak bisa melihat, namun dari pendengaran yang tajam itulah mereka menjadi ulama besar, memberikan fatwa dan lain sebagainya. Kemudian kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dilemparkan di neraka itu sekelompok orang, mereka berkelompok-kelompok. Ada kelompok Yahudi, kelompok Nasrani, kelompok Majusi sendiri, itu dilemparkan masing-masing. Allah menyebutkan tentang keadilan yang dia terapkan terhadap makhluknya, bahwa dia tidak mengadab seseorang melainkan sesudah menegakkan alasan terhadapnya dan setelah mengutus seorang rasul kepadanya, seperti di firman Allah yang lain, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak mengadab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi di ayat ini wa qulna, ini alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang kepada kalian pemberi peringatan ini. Inilah sehingga dikaitkan dengan surat Al-Isra 15 bahwa iblaghu ar-rusul, sampainya risalah kepada satu kaum, itu menjadi min syuruti taklif, dari salah satu syarat pentaklifan pembebanan hukum. Kalau belum ada seorang rasul yang diutus, maka itu adalah tidak terkena hukum taklif, sebagaimana ahlul fatrah. Sebelum Nabi diutus, setelah Nabi Isa diangkat ke langit, ada waktu jedah selama 600 tahun. Maka itu ahlul fatrah, mereka saat itu tidak atau ghairu mukallaf. Sehingga kalau dulu ada polemik ya, apakah ayah ibu Rasul itu di surga atau neraka, maka yang lebih rajih adalah di surga nantinya insya Allah, karena mereka ahlul fatrah. Mereka itu tidak diutus Rasul kepada mereka. Jadi mereka ini nanti bagaimana kalau misalnya sekarang ada satu suku pedalaman yang belum mendengarkan Islam, misalnya di Papua sana, belum ada dakwah sampai ke sana, terus meninggal dalam keadaan yang musyrik, yang kafir, apakah nanti masuk neraka atau surga? Nah, ada beberapa pendapat, di antaranya yang kuat adalah nanti ada semacam ujian susulan bagi mereka ini. Ada ujian bagi mereka yang kalau yang sudah ada risalah itu otomatis ada hisabnya. Nah, mereka ini belum dapat risalah, maka mereka diuji apakah menerima Islam ataukah menolak. Itu tergantung mereka, pilihan mereka saat itu. Allahu a'lam bishawab ya. Kemudian fa'tarafu bidzambihim, maka mereka mengakui dosa-dosa mereka.
Fasuhqan, maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Ada beberapa hadis, diantaranya Imam Ahmad mengatakan dari berita dari Rasulullah SAW, lan yahlikan nas hatta yu'dziru min anfusihim, tidaklah binasa atau meninggal manusia sehingga mereka menyadari akan kesalahan diri mereka sendiri. Mereka baru menyesal karena tidak beramal di dunia. Hadis lain disebutkan, la yadkhulu ahadun annar, tidaklah seseorang masuk ke neraka illa wa huwa ya'lam, kecuali dia tahu annan nar aula bihi minal jannah, bahwasanya neraka itu lebih layak untuk dia masuki daripada surga. Jadi dia sudah merasa amal baiknya sedikit dan amal buruknya banyak sehingga layak masuk ke neraka itu. Taat kepada Allah atau agama, pada dasarnya Allah bermurah hati dengan mengutus para nabi dan para rasul untuk mengingatkan manusia agar tidak sampai terjerumus ke dalam neraka. Hanya saja disfungsi panca indera dan akal menyebabkan banyak manusia yang mendustakan ajaran ilahi demi memuaskan nafsu syahwat hewaninya. Di sisi lain, kualitas keagamaan seseorang dapat dinilai oleh dirinya sendiri saat sedang sendiri. Hal ini dikarenakan masih banyak manusia yang menjadikan agama sebagai kedok sekaligus alat untuk meraih citra positif di hadapan publik. Inilah yang disebut dengan riya, yaitu beragama demi meraih simpati manusia yang tergolong sebagai salah satu sikap mendustakan agama. Jadi hanya untuk pencitraan ya, dia soleh di hadapan orang lain, tapi kalau sendirian dia bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini peringatan untuk kita semuanya ya. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya 12 sampai ayat yang ke-13, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Allah Ta'ala, mereka itu akan mendapatkan ampunan pahala yang besar. Kemudian wa asiru qaulakum aw ijharu bih, rahasiakanlah perkataan kalian atau kalian nyatakan, innahu, sesungguhnya Allah alim, maha mengetahui bidati sudur, dengan apa yang disimpan di dalam dada kita. Ala ya'lamu man khalaq, tidakkah mengetahui siapa yang dia menciptakan, wa huwa latiful khabir, dialah yang maha lembut lagi maha mengetahui. Nah, pengertian tafsir daripada innal ladzina yakhshawna rabbahum adalah yakhafuna. Yakhshawna bimana yakhafuna, yaitu mereka takut bil ghaibi, terhadap sesuatu yang ghaib, fi ghaibatihim, pada sesuatu yang tidak nampak di hadapan anak yuninnas, di hadapan mata manusia, fayuti'unahu sirran, maka mereka taat kepada Allah dalam keadaan yang rahasia, fayakunu ala niyatan aula, maka kalau dalam kondisi yang terang-terangan itu lebih taat lagi. Kalau kondisi sendirian mereka taat, takwa, maka dalam kondisi yang terang-terangan mereka lebih soleh lagi. Maka mereka mendapatkan maghfirah, ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar, yaitu apa artinya al-jannah. Nah, inilah makna al-ihsan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Terdapat beberapa penafsiran dari para ulama, intinya ada 4 penafsiran mengenai ayat ini. Mereka takut kepada Allah, namun mereka tidak melihatnya. Inilah pendapat mayoritas ulama. Yang kedua, mereka sangat takut akan siksa Allah, walaupun mereka tidak melihatnya. Ini pendapat dari Muqatil. Kemudian yang ketiga, mereka takut pada Allah ketika tidak ada satupun yang menyaksikan mereka. Ini pendapat dari Az-Zujjaj. Dan yang keempat, mereka takut pada Allah jika mereka sendirian, tidak tampak di hadapan manusia, sebagaimana mereka takut jika mereka berada di hadapan manusia. Ini adalah pendapat Abu Sulaiman Ad-Dimishq. Nah, jadi alisan anta abdullah ka'annaka tarau fa illam takun tarau fa innahu yaraka, insyaallah sudah kita fahami makna daripada hadis ini. Tingkatan pertama disebut tingkatan musyahadah, yaitu seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Perlu ditekankan bahwa yang dimaksudkan di sini adalah bukan melihat zat Allah, namun melihat sifat-sifatnya. Karena Allah tidak bisa dilihat di dunia, nanti hanya di surganya kita bisa melihat Allah. Tingkatan kedua disebut dengan tingkatan muraqabah. Apabila seseorang tidak mampu memperhatikan sifat-sifat Allah, dia yakin Allah melihatnya. Dan tingkatan inilah yang banyak dilakukan oleh kebanyakan orang. Insya Allah ya, kita usahakan ibadah kita sampai tingkatan seperti ini supaya bisa maksimal, profesional, dan bisa optimal.
Allah telah menyampaikan hujahnya tentang luasnya ilmu Allah Ta'ala. Wa asiru qaulakum aw jahru bih. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, innahu alimun bidzati sudur, sesungguhnya dia melihat, mengetahui apa yang ada di isi hati kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hati berupa berbagai niat dan keinginan. Bagaimanakah lagi dengan perkataan dan perbuatan yang Allah dengar serta lihat. Inilah dalil logika yang menunjukkan keluasan ilmu Allah. Dan Allah memberikan atau membuktikan hal ini pada ayat yang ke-14, ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau yang kamu rahasiakan, dan dia Allah yang maha halus lagi maha mengetahui. Maksud ayat ini adalah apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah yang maha latif dan maha khabir. Al-latif al-khabir itu maknanya adalah annahu latifun yudrikud daqiq, khabirun yudrikul khafi, wa hadha huwal muqtadha lil ilmi bil asya. Allah itu adalah latif, maksudnya mengetahui segala sesuatu yang detail, dan khabir maksudnya mengetahui segala yang tersembunyi atau yang samar. Hal ini menunjukkan tentang luasnya ilmu Allah terhadap segala sesuatunya. Ada di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Jadi kita dianjurkan, diperintahkan untuk selalu merasa terpantau, memiliki perasaan ma'iyatullah, kebersamaan Allah Ta'ala. Seluruh apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, bahkan yang kita sembunyikan dalam hati kita, semua dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.